eutanasia. Silakan saksikan video berikut ini. Novi umur 20 tahun, merupakan pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Konoha Timur, Kabupaten Wakanda Selatan. Ia didiagnosa menderita kanker otak stadium 4 beta berdasarkan hasil CT scan dan PET scan. Saat ini, Novi dirawat di unit perawatan bedah onkologi dengan keluhan nyeri berat di bagian kepalanya, seringkali mengalami kejang dan demensia. Novi juga menggunakan oksigen via nasal kanul, dan jika saturasinya turun jauh akan diberikan via NREM. Kondisi Novi semakin menurun, keluhan nyeri kepalanya semakin berat, walau dosis analgesik telah dinaikkan. Hingga pada suatu ketika Novi mengalami penurunan kesadaran secara tiba-tiba. Dokter spesialis bedah saraf yang menangani Novi pun memberitahukan kepada keluarga bahwa dari kondisi klinis dan semua pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan memberikan kesan bahwa kemungkinan sembuh Novi sangat kecil dan harapan hidupnya tidak lama lagi. Bapak Ibu dan adik Novi, saya Jenny bersama dengan Insan bertugas di shift pagi ini mulai dari jam 7 sampai dengan jam 12 siang ya. Bagaimana keadaannya adik Novi? Apakah masih merasakan sakit kepala? Sakit sekali, Nas. Kepala ini, Nas. Oh, masih sakit kepala ya? Iya, Tadi Novi nanti bersampaikan. Oh, sakit sekali. Oh, iya, Nas. Terima kasih, Nas. Iya, baik Bapak Ibu. Sebentar ada pemeriksaan fisik dari dokter ya. Jadi kalau dokter sudah ada, kami akan ke sini lagi. Oh iya, baik, Nas. Iya, Bapak dan Ibu, kamu pamit dulu ya. Ya, Terima kasih, Nas. Sakit Dek, 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 sakit sekali, Dek, sabar. Baik, Pak, cepat dulu. Panggil dulu, Pak. Biar saya cepat kalau panggil apa? Iya, Dek. Suster. Dek, sabar, Dek. Sabar, Dek. sakit sekali. No. Dek, Sakit sekali kepala, Mak. tunggu, Dek. Sabar, Bapak ada panggil apa? Kita panggil dokter. Sabar ya. Ya, oke. Sakit, Mak. Permisi, Ibu. Ya, benar dulu ya. No. Dek, no. Dek, no. Aduh, Nas. Nas, bagaimana Nas keadaan? Baik, Ibu. Tekanan darah Adinov ini 90/60 dan saturasi oksigen Adinov ini 90%. Jadi, kemungkinan Adinov ini mengalami penurunan kesadaran. Begitu, Ibu. Nas, tolong Nas. Mohon Bapak Ibu bersabar ya. Mohon Bapak Ibu bersabar. Nanti kami akan menghubungi dokter untuk datang. Segera datang ke sini. Sabar ya, Ibu. Baik, Nas. Dek, no, Ibu. Permisi. Dek, Bapak dokter sudah ada ya. Dek, bangun, Dek. No. Bu, saya ingin permisi untuk periksa Novi ya. Oke. Ya, Sabar ya, Ibu. Sabar, Bu.
Bapak dan Ibu, keadaan Novi saat ini dia mengalami penurunan kesadarannya. Jadi penurunan kesadaran ini dikarenakan adanya hubungan dengan akhir otak yang dia alami, karena saat ini akhir otaknya bisa dikatakan sudah parah ya itu Bapak. Ya pada kesempatan kali ini juga saya mohon izinnya untuk mengingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa kondisi Novi saat ini susah untuk disembuhkannya karena kondisi kankernya ini sudah stadium 4B. Walau begitu, kami dari tim perawat, dokter, ini akan kita merawat Novi sebagaimana mestinya ya, setelah Novi dirawat di sini. Saya harap Bapak dan Ibu tetap berdoa dan putus asa ya, kami akan tetap merawat Novi. Dok, bagaimana tidak ada upaya lain? Ya Pak, sebenarnya upaya lain yang kita lakukan itu untuk saat ini sudah bisa ya. Mungkin kita akan tetap melakukan terapi yang seperti kita lakukan sebelumnya, tapi kita lanjutkan. Tapi untuk upaya-upaya lain untuk sampai tingkat menyembuhkan Novi itu memang sangat susah ya. Walau begitu, kami akan tetap berusaha Bapak Ibu ya. Tapi untuk hari ini itu informasi yang bisa saya sampaikan berdasarkan dengan hak kondisi Novi dan pemeriksaan Novi selama ini ya. Saya harap Bapak dan Ibu tetap kuat ya. Oke. Nanti berhubung saat ini ruangan ICU lagi full, jadi Novi untuk sementara kita rawat di sini dulu ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, untuk perawatan Novi datang ke sini dan untuk perawatan berlanjutnya. Ya, Bapak dan Ibu tetap setia dan berdoa untuk kesembuhan ya. Ya, kalau gitu Kami berizin ya. Mama dan Tega sudah melihat keadaan Novi seperti ini. Tadi kan dokter juga sudah bilang kalau umur Novi itu tidak banyak lagi, Pak. Jadi bagaimana? Pak, bagaimana kalau kita minta dokter untuk meringankan sakit Novi, Pak? Maksud Mama, kita dokter untuk mengakhiri hidupnya Novi. Iya, Pak. Masalahnya kan ini sudah sebulan dan keadaan Novi tidak ada perubahan. Bapak kan sudah dengar tadi penjelasan dari dokter. Baik Bapak, kalau ini jalan yang terbaik buat anak kita Novi. Kalau gitu Pak, nanti besok Pak coba sampaikan di nurse dan juga dokter. Iya, Pak. Makasih Pak sudah pengertian. Misinya Ya, Baik, Bapak Ibu ada yang bisa saya bantu. Oh iya, Nas. silakan dulu. Terima kasih, Nas. Ya, bagaimana Bu? Iya, kami dari sebagai orang tua Novi, kami berdua sudah berdiskusi Ya, tentang keadaan Novi saat ini. Sesuai dengan penjelasan dokter, kami sudah memahami keadaan anak kami sekarang ya, Nas. Jadi kami berdua menginginkan, semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik, Nas, untuk anak-anaknya. Jadi bagaimana kalau kami meminta tindakan untuk bisa mengakhiri penderitaan Novi ini? Jadi nurse maksud istri saya tadi itu bagaimana kalau nurse dan waktu dokter memberikan obat untuk anak saya supaya dia dapat beristirahat dengan tenang, jangan tersiksa lagi dengan penyakitnya, begitu nurse. Ya, sebelumnya saya minta maaf, kami sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi penyakit dari adik Novi ini sudah sangat parah. Dan untuk permintaan dari Bapak Ibu, kami mohon maaf, itu sudah menyalahi kode etik profesi kami ya. Jadi kami tidak bisa menyetujui permintaan dari Bapak Ibu. iya Bapak Ibu, selain itu juga
hal ini dilarang. Ini norma agama dan hukum di negara kita ya Pak Ibu. Iya Nas. Tapi anak kami itu tersiksa Nas. Sudah berbulan-bulan dengan keadaan ini, kami yakin dia itu tersiksa. Jadi kami sebagai orang tua kami memang tidak tega. Makanya kami mengambil keputusan untuk melakukan hal ini supaya anak kami itu boleh beristirahat dengan tenang. Baik Bapak Ibu, terkait permintaan dari Bapak Ibu nanti akan kami koordinasikan dengan Dokter Alif sebagai dokter penanggung jawab adik Novia, dan apabila dokter sudah datang nanti kami hubungi lagi. Baik, terima kasih Nas. Iya Bapak Ibu. Kami permisi ya Nas. Oh iya, dan jadi tadi saya juga sudah menghubungi Ibu Kabit Pelayanan. Nanti Ibu Kabit Pelayanan dengan bersama dokter akan ke ruangan ini ya Nurse, untuk sama-sama kita berdiskusi terkait permintaan orang tua kita. Baik Miss Inka. Iya. Selamat pagi, Nas. Selamat pagi Dokter Ibu Kabit. Tadi Nancy kayak yang hubungi saya tadi. Dan juga sekalian saya singgahi kantor panggil Ibu Kabit, karena memang permasalahan ini kayaknya kita butuh diskusi bersama-sama ya, supaya kita saling memahami ya, untuk mengambil keputusan ya. Kabit. Ya, baik kalau begitu kita sama-sama berdiskusi atas permintaan dari keluarga pasien. Ya. Jadi saya sudah dengar sebelumnya kan sudah diceritakan juga sama Miss Inka. Memang permintaan dari orang tua Novia ini memang kontroversial ya. Ini merupakan, kita tahu bersama dalam Islam medis disebut dengan eutanasia ya. Dan memang dalam kode etik profesi sendiri memang dilarang. Tindakan ini memang tindakan yang tidak diperbolehkan, tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain, walaupun dengan atas pertimbangan kasihan kepada pasien dan lain-lain, itu tetap tidak dibenarkan ya dalam kode etik profesi kita ya. Norma agama juga mungkin melarang hal seperti itu. Ya, memang tindakan euthanasia ini kalau kita lihat dari segi hukum di negara kita ini masih belum diperbolehkan dong. Karena dari segi pengaturan hukum ada pasal tertentu yang memberikan ancaman pidana, dan ini tertera di pasal 344 KUHP. Ya memang kalau saya lihat juga di pasal KUHP itu memang melarangnya, walaupun itu atas permintaan si pasien sendiri, tetapi tenaga kesehatan mengingatkan lalu melakukan eutanasia itu juga tetap tidak diperbolehkan ya. Iya dok. Iya Ibu Kabit dan Dokter Alif, sebelumnya juga kami sudah menjelaskan kepada keluarga pasien, tetapi mereka meminta untuk dapat mempertimbangkan dengan alasan kasihan kepada pasien. Ya. Memang kami pahami bersama ya bahwa alasan pasien itu mungkin tidak tega karena melihat kondisi Novia yang selama ini sakit. Jadi memang kondisi pasiennya itu ini hebat ya. Jadi Ibu Kabit, jadi mereka memang dari keluarga tidak sampai hati melihat. Jadi untuk itu dari keluarga memutuskan untuk tindakan ini ya. Tapi seperti Ibu Kabit sudah jelaskan tadi, yang mungkin kita akan coba untuk menjelaskan kembali ya kepada pasien. Di mana Ibu Kabit? Oh iya dok. Semoga untuk penjelasan kali ini kita harapkan orang tua pasien dapat menerima dan menghubungkan niatnya untuk melakukan eutanasia dengan alasan apapun ya. Bagaimana kira-kira dari Ibu Nels ada tambahan? Sudah cukup ya? Oke, baik dok dan nurse, kalau begitu saya doakan yang terbaik. Kalau begitu saya permisi dulu ya dok. Ya, Bu Kabit, ya, nanti kami sampaikan kembali ya hasilnya bagaimana, mudah-mudahan orang tuanya menerima ya. Saya permisi dulu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Permisi Bapak dan Ibu, bisa kita bicara sebentar terkait masalah tadi. Kebetulan dokter ini sudah ada. Oh iya, baik Nas. Ya Bapak dan Ibu, Oh, iya. silakan dulu. Ya Bapak Ibu, jadi tujuan kami memanggil Bapak
dan Ibu sebagai orang tuanya Novi di sini saya menjelaskan terkait dengan permintaan Bapak dan Ibu ya. Jadi terkait permintaan Bapak dan Ibu itu kalau dalam Islam medis kita namakan euthanasia, yaitu permintaan untuk mengakhiri hidup pasien. Jadi terkait permintaan Bapak dan Ibu ini mungkin sebelumnya sudah dijelaskan kemarinnya, tapi ini kita jelaskan kembali kepada Bapak Ibu. Kita harapkan Bapak dan Ibu bisa memahaminya. Jadi terkait permintaan ini tidak bisa kami lakukan Bapak dan Ibu ya, karena ini bertentangan dengan etika profesi kami. Ya. Memang sangat bertentangan dengan etika profesi kami. Selain itu ada konsekuensinya, konsekuensi ancaman pidana kalau kami melakukan hal tersebut. Jadi memang mengakhiri hidup pasien itu tidak bisa, dilarang dalam hukum di Indonesia. Ya. Jadi di sini ada pasal ya, pasal 344 kalau Bapak dan Ibu lihat KUHP, di situ dikatakan yang dimana berbunyi siapa yang menghilangkan nyawa orang lain walaupun atas permintaan dari si pasien itu sendiri akan dikenakan ancaman penjara bagi orang tersebut. Itu dari pasiennya sendiri, apalagi ini bukan permintaan dari pasien tapi dari orang tua. Jadi memang sangat tidak bisa dibenarkan ya Ibu. Gimana mungkin tambahan dari Nurse Jenny? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa tindakan untuk mengakhiri ini tidak dapat diperbolehkan karena ini bertentangan dengan kode etik profesi kami dan ini juga bertentangan dengan norma agama yang berlaku. Jadi untuk permintaan ini kami mohon maaf tapi tidak bisa saya. Ya, jadi bagaimana Bapak dan Ibu setelah mendengar penjelasan tadi, kami harap Bapak dan Ibu bisa memahami ya dan menurunkan niat-niat tadi ya. Ya, terima kasih Pak Dokter, terima kasih Nurse atas penjelasannya. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, kami sadar ya Pak ya, bahwa tindakan untuk mengakhiri hidup seorang itu tidak dibenarkan. Kami mohon maaf, Dokter dan Nurse, dan terima kasih banyak atas penjelasannya. Kalau gitu kami dari orang tuanya Novi mengisahkan pengobatan dan juga perawatan kepada dan juga perawatan baru seluruhnya. Ya, syukurlah ya Bapak dan Ibu telah menerima apa yang kami sampaikan. Kami akan tetap merawat Novi dengan yang terbaik ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu kita berdoa ya kepada Tuhan untuk kesembuhan Novi ya. Kami dari perawat, dokter, kami hanya bisa menjelaskan terkait kondisi medis dan harapan-harapan hidup Novi itu seperti ini. Tapi terkait dengan kematian itu ramahnya Tuhan. Semua Tuhan yang tentukan. Kami hanya sekedar memberikan informasi dan berusaha yang terbaik untuk kesembuhan Novi. Walaupun dengan kondisi yang seperti ini, kami akan tetap berusaha untuk merawat Novi seperti biasanya. Ya, kami akan lanjutkan seluruh pengobatan yang telah kami rencanakan. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu tetap sabar, semangat dan berdoa ya. Terima kasih banyak Ya. Ya, sama-sama. Kami istirahat dulu ya Dokter. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu ya. Selamat